Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu bersaksi. Bersaksi itu harus melihat loh, Hib. Kamu jangan membohongi diri kamu sendiri. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kamu pernah menyaksikan Tuhan kamu. Terus Tuhan kamu di mana? Jadi, ungkapan atau kesaksian tadi itu harus kamu buktikan. Rahayu, sedulur telatah gunung langit yang saya hormati. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tanpa sedikit pun kekurangan apa yang kalian butuhkan. Semoga kalian semua sejahtera dan bahagia. Malam ini saya akan bercerita tentang perjalanan spiritual saya. Sesuai dengan permintaan sedulur telatah gunung langit melalui WhatsApp. Dia menghendaki agar saya mau menuangkan kisah perjalanan, awal perjalanan spiritual saya. Nah, saya mulai. Tapi tentu tidak semuanya, karena perjalanannya cukup lama, saya singkat. Walaupun singkat, tapi mungkin itu yang inti. Singkat saja. Jadi, waktu itu usia saya 35 tahun. Yang mana saya punya seorang teman. Jarak rumah saya dengan dia atau beliau itu sekitar 10 kilometer. Saya sudah kenal baik dan itu menjadi teman saya akrab. Nah, suatu ketika atau suatu hari, saya itu datang ke rumahnya. Tapi di saat itu masih ada tamu yang ngobrol dengan teman saya tadi. Ngobrol ngalor ngidul, saya tidak berani masuk karena saya menghormati, sepertinya masih serius obrolannya. Saya hanya duduk di teras di depan rumah, tapi saya mendengarkan obrolannya. Kemudian istrinya itu datang dari rumah, dari pasar, terus bilang sama saya, "Mas, kok kenapa nggak masuk?" Terus saya jawab, "Masih ada tamu kok, Manu Mbak. Nggak enak lah kalau saya masuk." Kemudian istrinya teman saya tadi itu masuk dan bilang sama suaminya, "Pak, lah itu Mas Sohib kok nggak suruh masuk di luar?" Terus teman saya itu jawab, "Lah saya nggak tahu ya. Sini masuk ya. Kenapa nggak masuk?" Terus saya jawab, "Maaf Mas, kan masih ada tamu. Saya nggak mau ganggu." "Nggak apa-apa, ini kebetulan tamunya sudah mau pulang kok. Silahkan masuk, silahkan masuk." Terus akhirnya tamu tadi pamit pulang dan pulang, lalu kemudian saya ngomong sama guru saya, "Mas," sama teman saya maksudnya, karena waktu itu belum jadi guru, "Mas, obrolannya kok
begitu amat ya, Mas? Saya nggak pernah dengar obrolan seperti itu. Bisa, Mas, saya diajak ngobrol tentang itu. Lalu kemudian dia jawab, kamu nggak doyan. Orang kamu santri kok. Santri itu nggak doyan seperti ini. Tapi memang saya sadari, saya memang santri, bahkan keluarga saya itu semuanya orang-orang pesantren, ya, termasuk saya sendiri, ya, jebolan dari pesantren, walaupun itu hanya beberapa tahun. Dan di saat itu, saya fanatik sekali dengan agama. Mama, umpama begini, saya pulang dari masjid atau musola, kemudian ada orang yang masih ngobrol, terus dalam hati saya itu berkata, orang kok begitu amat ya, dikasih rezeki, dikasih hidup, ya kok nggak mau bersyukur. Seakan-akan di saat itu saya itu orang yang paling suci, orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Jadi kalau melihat orang yang tidak sesuai dengan hati saya, dengan hati nurani saya, yang mana saat itu saya itu sangat rajin sekali beribadah tentang sholat, puasa, bahkan puasa-puasa Senin Kamis itu sering saya lakukan. Nah itu tadi. Nah, singkat cerita, terus saya tanya, Mas, kenapa bilang saya nggak doyan? Tolonglah ajari saya. Saya ingin sekali mendapat pelajaran-pelajaran seperti itu. Percuma kamu nggak doyan. Pahit, kamu nanti muntah gumoh, kata guru teman saya tadi yang calon menjadi guru. Waktu itu saya masih panggil mas-mas saja. Lalu kemudian dia begini, coba beliau tuh tanya ke saya, coba saya ingin dengar, kamu kan Islam, saya ingin dengar kamu bersyahadat. Yang orang namanya orang Islam kan pasti lincah kan kalau syahadat. Kemudian saya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus teman saya yang calon guru tadi nyaut. Coba artikan. Saya artikan syahadat tadi sesuai dengan literasi. Tiada Tuhan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terus teman saya tadi bingung. Kamu bersaksi. Bersaksi itu harus melihat loh, Hip. Kamu jangan membohongi diri kamu sendiri. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kamu pernah menyaksikan Tuhan kamu. Terus Tuhan kamu di mana? Apakah di Ka'bah rumahnya itu? Apakah di langit Sabtuju, di Sidratul Muntaha, di Lauful Mahfud? Apakah kamu pernah ke sana? Saya bingung, nggak bisa jawab. Lalu kemudian, saya diperintah lagi untuk mengucapkan syahadat yang kedua. Ayo, syahadat yang kedua mana? Coba. Lalu saya artikan lagi. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Emang kamu pernah ke Arab waktu itu? 1400 sekian kamu pernah ke Arab ketemu Nabi Muhammad? Terus saya bingung waktu itu. Maksudnya apa ya?
Kamu itu jangan membohongi diri kamu sendiri, Heb. Itu kata teman saya yang calon menjadi guru saya. Kamu jangan membohongi diri kamu sendiri. Jadi, ungkapan atau kesaksian tadi itu harus kamu buktikan. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, itu sama juga kamu membohongi diri kamu sendiri. Itu kata guru saya waktu itu. Yang saat itu masih menjadi teman. Lalu kemudian saya disuruh pulang. Udah, pelajari di rumah. Biar kamu itu tidak membohongi kamu sendiri. Ini, saya kasih amalan ya. Nanti diamalkan jam 12 malam ke atas. Ini bacaannya. Ini bacaannya. Lalu kemudian saat itu saya pulang sesuai dengan perintah beliau. Di saat malam sekitar jam 1 malam, saya masuk kamar. Berhubung itu sudah malam, tentu pintu depan saya kunci dan masuk kamar sendiri saya kunci. Pintu depan saya kunci, pintu kamar saya kunci. Krek. Terus saya duduk bersila, lalu membaca apa yang beliau perintahkan. Saya duduk. Saya yakin dengan apa yang dia perintahkan. Saya baca. Bacaannya nggak saya sebut, mungkin kurang etis ya. Di saat itu lagi asik-asiknya membaca wirid saat itu ya. Tapi dengan menjiwai, dengan khusyuknya. Bahkan seakan-akan saya itu tidak memikirkan apa-apa, fokus pada bacaan tersebut. Yang mana bacaan itu harus terungkap dari dalam. Ketika itu, tiba-tiba beliau datang selek duduk di depan saya. Datangnya itu saya tidak kaget, padahal pintu saya kunci, tidak mungkin dia masuk. Tiba-tiba dia di depan saya. Dan saya tidak kaget. Saya ajak salaman. Setelah saya salaman, dia perginya pun saya tidak kaget. Tapi saya masih melanjutkan apa yang dia perintahkan tadi. Singkat cerita. Lalu kemudian, besoknya, pagi-pagi sekitar jam 10 siang, saya datang ke rumahnya. Lalu, saya ketemu sama beliau. Mas, saya jadikan murid. Tolong, jadikan saya sebagai murid Mas. Nah kok tiba-tiba kamu bilang begitu, Heb? Kata dia, kata beliau. Iya Mas, saya mau tanya. Apakah jenengan semalam itu datang ke rumah? Dia senyum. Ya begitu. Jadi, saya itu sudah tahu, Heb. Kamu itu bakal jadi murid saya. Makanya, saya datang ke sana. Nggak usah heran. Kenapa saya bisa datang? Karena kamu khusyuk dan yakin dengan apa yang saya perintahkan. Apakah kamu kaget? Enggak. Begitulah, kata beliau. Begitulah. Ketika nanti datang sesuatu, ketika kamu berguru sama saya, ilmu-ilmu yang akan berdatangan, pengetahuan-pengetahuan, kawruh-kawruh yang akan berdatangan di diri kamu, itu kamu tidak terasa.
Kapan datangnya, kapan perginya, kamu tidak terasa. Di saat itu saya tidak paham, maksudnya gimana. Singkat cerita, akhirnya sah beliau mengangkat saya menjadi muridnya. Ngobrol panjang lebar, ketika itu ngobrol biasa, nggak ada istilahnya pengetahuan atau kawruh-kawruh itu diobrolin sama saya itu. Saya disuruh pulang. Udah pulang ya. Jadi saya itu kalau di rumah beliau tidak akan pulang sebelum dia perintahkan pulang. Jadi betas banget ketika duduk berdampingan dengan beliau. Ketika pulang, beberapa hari kemudian saya ditelepon. Hep, bisa nggak kamu ke sini? Saya ajak ke suatu tempat. Tapi bawa mobil. Waktu itu kan memang saya nggak punya mobil. Dan guru saya pun tahu bahwa saya tidak punya mobil. Saya diperintahkan untuk sewa mobil. Karena atas perintah guru. Maka saya ya, sewa mobil di saat itu. Entah itu uangnya dari mana. Padahal di saat itu saya lagi bokek-bokeknya. Ya, entah dari mana. Intinya dengan jerih payah saya usahakan bagaimana agar bisa menuruti perintah guru. Saya bawa mobil ke guru saya. Bawa mobil, ayo, saya ajak ya. Diajak tuh ke suatu tempat, yaitu di daerah Subah. Guru saya itu Pekalongan dan saya Pekalongan. Jadi jarak ke Subah itu tidak terlalu jauh, sekitar 30 km. Lebih, antara 40 lah ya. Jadi waktu itu saya diajak sama guru saya di daerah Subah. Saya tidak tahu tujuannya entah apa. Yang penting saya manut aja. Ketika sesampai di sana di rumah ya, di rumah orang itu bertamu, yang keluar itu wanita muda, cantik. Sama guru saya itu usianya masih tuaan guru saya. Guru saya waktu itu sekitar usia kalau tidak salah itu 32 tahun. Masih tua saya. Guru saya sama saya itu masih tuaan saya. Dan wanita itu sekitar usia 25 tahun. Tapi yang aneh, ketika beliau bertemu, dipeluknya itu guru saya. Ger, sambil nangis perempuan tadi. Ger, kemana saja selama ini? Saya nyari kamu kemana-mana nggak ketemu-temu. Terus guru saya, Biung, saya juga kangen sama Biung. Mereka berdua itu bertangisan. Lalu setelah pertemuan itu, dari kamar keluar orang tua sekitar usia 60 tahun. Keluar dari kamar. Itu melihat guru saya itu, Ger, sini Ger. Itu guru saya itu dipeluk lagi, diciumin. Tadi perempuan tadi itu meluk, juga nyium guru saya. Yang lelaki bapak kakek-kakek itu juga nyium guru saya. Dan itu katanya anak mereka berdua. Padahal kalau dilihat usia, itu guru saya itu lebih tua 7 tahun dibanding perempuan atau wanita tadi. Dan saya tahu betul bahwa guru saya itu punya keluarga, punya bapak, punya ibu, punya adik, ada 2. Kenapa saya tahu persis? Karena di lingkungan daerah guru saya itu
banyak teman-teman santri saya yang dulu pernah mondok di Jawa Timur. Jadi ya memang itu yang di daerahnya, di daerah kampung lahirannya itu ya orang tuanya. Tapi beliau guru saya itu punya orang tua kandung juga. Saya bingung. Saking bingungnya, saya melamun. Di saat itu ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu asar telah tiba. Itu romonya guru saya itu namanya Romo Puger atau Eyang Puger. Dan ibunya itu namanya Ningrum. Romo Puger bilang sama saya, itu sudah adzan, sudah waktunya sholat buat kamu. Panggilan sholat buat kamu, panggilan sholat saya mah bukan begitu. Kata romonya guru saya tadi, namanya Romo Puger, Eyang Puger, kalau saya menyebutnya Eyang Puger. Itu ya, kamu sholat sana. Kalau saya sholatnya kan setiap nafas, kamu sholatnya kan cuma sehari 5 kali. Udah sana. Akhirnya berhubung saya itu, ya saya ke masjid sholat dulu. Lalu kemudian setelah sholat datang ke situ. Di situ ngobrol panjang lebar. Saya sih diam saja ya. Cuman guru saya sama romonya sama biungnya yang namanya Ningrum tadi itu melepaskan kerinduan yang sudah sekian ratus tahun tidak pernah bertemu. Konon katanya. Andaikan saya sedang duduk di pinggir kali, Pak. Lalu kemudian dari dasar kali muncul seseorang naik sepeda keluar dari dasar kali melalui itu airnya itu. Muncul ke permukaan. Saya tidak heran. Sama sekali tidak heran. Tapi Pak, kalau melihat satu telur keluar dari 2 babon atau keluar dari 2 ayam, itu yang saya heran.